Shalom saudaraku, selamat berjumpa kembali dalam pengajaran kita tentang agama Kristen Mesianik adalah pengulangan sejarah. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita di surga dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai Anda sekalian. Agama Yahudi sudah berusia ribuan tahun saat Yesus turun ke bumi. Di masa Yesus hidup, bangsa Israel tidak melakukan hukum Taurat yang diberikan oleh Musa. Ini dikatakan Yesus di Yohanes 7 ayat 19. Bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu? Namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Bapa mengutus Yesus untuk menyatakan hukumnya, bukan saja untuk orang Yahudi, tapi juga untuk semua bangsa-bangsa. Ini tertulis di Yesaya 42 ayat 1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Lalu sejak masa kecil Yesus, seperti kebiasaan bangsa Yahudi, dia mulai disekolahkan hukum Taurat. Saat usia 12 tahun di tingkat Talmud, lalu dilanjutkan umur 20 tahun di tingkat Midras. Dan setelah umur 30 tahun, baru boleh mengajar di depan umum. Ini tertulis di Lukas 3 ayat 23. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun, dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf, anak Eli. Sementara itu, murid-muridnya mengajak dia, katanya, Rabi, makanlah. Ini tertulis di Yohanes 4 ayat 31. Jadi Yesus itu seorang rabi Yahudi, yaitu pengajar hukum Taurat, mengajarkan bangsa Israel untuk tidak meniadakan salah satu perintah hukum Taurat dan melakukan segala perintah-perintah hukum Taurat itu untuk menduduki tempat yang tinggi dalam kerajaan surga. Ini tertulis di Matius 5 ayat 19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Lalu bagaimana reaksi para pemuka agama Yahudi tentang ajaran Yesus? Mereka mengatakan Yesus menyesatkan rakyat, ingin membunuhnya, dan Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ini tertulis di Yohanes 7 ayat 12. Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata, ia orang baik. Ada pula yang berkata, tidak, ia menyesatkan rakyat. Mulai dari hari itu, mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim. Dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Yohanes 11 ayat 53 sampai 54. Lalu apa yang terjadi saat Yesus telah naik ke surga? Yang terjadi adalah beribu-ribu orang Yahudi yang percaya kepada Yesus yang disebut Kristen, rajin memelihara hukum Taurat. Ini tertulis di Kisah Para Rasul 21 ayat 20. Mendengar itu mereka memuliakan Allah, lalu mereka berkata kepada Paulus, Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Menyebarkan fitnah kepada orang yang mengajarkan kebenaran juga dialami Paulus di masa lalu. Orang Farisi juga sangat membenci Paulus. Paulus sudah tahu bahwa jika dia ke Yerusalem, maka dia akan habis. Dia sudah diincar dan ditunggu orang-orang Yahudi di Yerusalem. Tetapi Paulus tetap ke Yerusalem dan tidak menyayangkan nyawanya. Ini tertulis di Kisah
Para Rasul bab 20 ayat 22-24. Tetapi sekarang, sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem. Dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ketika Paulus meninggalkan penatua jemaat Efesus, mereka semua menangis, memeluk dan mencium Paulus. Mengapa? Sebab mereka tahu mereka tidak akan bertemu lagi dengan Paulus. Ini tertulis di Kisah Rasul bab 20 ayat 36 sampai 38. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh dan sambil memeluk Paulus. Mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita, terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Paulus membuktikan perkataan di Filipi bab 1 ayat 21 bahwa karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Filipi 1 ayat 21. Saudaraku, di akhir zaman ini agama Kristen juga sudah berusia ribuan tahun. Saat ini, agama Kristen tidak melakukan perintah Yesus di kitab Injil untuk melakukan segala perintah-perintah hukum Taurat. Lalu lahirlah agama Kristen Mesianik di tahun 2022. Apa yang dilakukan agama Kristen Mesianik? Mengajarkan ajaran Yesus di kitab Injil yang bersumber dari perintah-perintah hukum Taurat. Lalu apa reaksi pemimpin agama Kristen? Mereka mengatakan agama Kristen Mesianik menyesatkan, membenci pendiri agama Kristen Mesianik, sehingga pendiri agama Kristen Mesianik tidak tampil di depan umum. Apa inti dari semua ini? Intinya adalah apa yang pernah ada di masa lalu akan ada lagi di masa kini. Apa yang pernah dibuat Allah di masa lalu akan dibuat Allah lagi di masa kini. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari, bukan? Ini tertulis di Pengkhotbah 1 ayat 9. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Jika agama Yahudi benar, maka Allah tidak akan membangkitkan Yesus, yaitu nabi yang sama seperti Musa. Itu dikatakan Petrus kepada bangsa Israel di Kisah Para Rasul 3 ayat 21-22. Demikian juga jika agama Kristen yang lama benar, maka Allah tidak akan membangkitkan agama Kristen Mesianik. Agama Kristen Mesianik adalah pengulangan sejarah. Semoga Anda memahaminya, saudaraku. Kisah Para Rasul 3 ayat 21-22. Kristus itu harus tinggal di surga sampai waktu pemulihan segala sesuatu, seperti yang difirmankan Allah dengan perantaraan nabi-nabinya yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakannya kepadamu. Sebagai pengikut agama baru Kristen Mesianik, saya akan dengan setia melakukan pengajarannya dan mengabarkannya. Meskipun pendiri agama Kristen Mesianik tidak tampil di depan umum,
tapi saya dan pengikutnya yang lain tetap bisa mendapatkan pengajarannya melalui online. Saya bersyukur mengerti kebenaran ini. Semoga Anda juga salah satu orang yang terpilih untuk menerima pengajaran ini. Yohanes 6 ayat 44, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Tuhan memberkati.